Nah, fakta menariknya, arsitek dari Oke, diberangkatkan dari Balai Kota menuju Juanda. Ini pintu masuk Monas nih. Tadinya saya mau di depan sudah ada orang. Ini habis hujan tadi gerimis. Tuh Monasnya kelihatan. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Lemes banget, belum makan ya pasti. Ulang ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat datang ya di layanan City Tour Transjakarta yang dipersembahkan oleh PT Transportasi Jakarta. Nah, saat ini wisatawan sedang berada di rute BW2 ya. Rute dengan tujuan Juanda atau Istiqlal, lalu kembali lagi ke Irti Monas. Nanti ada yang mau lanjut ke kota? Enggak, ikut kembali lagi ke sini. Kak, kalau di itu Juanda kita nggak stasiun ya? Tapi ya, nanti di seberang. Itu seberangnya udah stasiun. Nah, ada jembatan ya. Ya, nanti bila wisatawan ada yang mau kembali lagi ke Irti Monas setelah sampai Juanda, boleh dites kembali kartunya ya. Panjangnya itu sekitar 1,9 km. Nah, di Jalan Kebon Sirih ada beberapa gedung-gedung pencakar langit ya. Antara lain gedung DPRD, lalu ada gedung MNC, ada Kedutaan Besar Amerika. Nah, tadi kita juga melewati ini ya, wisata kuliner. Di sini juga terkenal dengan wisata kulinernya, yaitu nasi goreng kambing. Mukanya itu sore, tapi tadi kita udah lewatin ya. Nah, di sini juga ada Jalan Jaksa. Pasti nggak asing ya. Jalan Jaksa biasanya tuh tempat bule-bule ya. Ya, bule-bule. Karena kalau pale adanya di Jawa ya. Ya. Nah, itu di sebelah kanan. Itu Jalan Jaksa. Nah, nama Kebon Sirih ini dulunya di sini tuh banyak perkebunan sirih ya, daun sirih. Jadi namanya Kebon Sirih. Biasanya nama jalan di Jakarta, mungkin bahkan di daerah juga seperti itu ya, nama diambil dari nama dulunya tanaman. Ya. Nah, ini sebelah kanan ini adalah kantor MNC atau kantornya Bapak Haritanu. Sedangkan sebelah kirinya ini Kedutaan Besar Amerika. Kedutaan Besar Amerika ini ya yang terbesar di Jakarta. Ini sampai ke belakang ke Jalan Medan Merdeka. Nah, ini sebelah kanan ini jalan menuju ke Cikini ya, ke Gondang Dia. Ya, ada lampunya ya. Ya. MBG ya? Mana MBG ya?
Kayaknya enak tuh yang digambar. Nah itu kelihatan ya patungnya. Ya, nggak tahu namanya. Patung Tugu Tani, yakin? Yakin nggak? Yakin nggak? Kunci nih jawabannya nih. Laminating. Sebenarnya kurang tepat ya. Lebih tepatnya itu Tugu Pahlawan. Udah ganti. Ya, dikenal Tugu Tani karena laki-lakinya menggunakan topi caping ya atau topi patani. Ini menggambarkan seorang ibu sedang memberi bekal kepada anaknya yang akan berperang. Tuh. Jadi anaknya mau berperang. Ini patung ini hadiah dari Uni Soviet sebagai lambang persahabatan ya antara Uni Soviet dengan Indonesia. Uni Soviet berganti nama ya. Saat ini Rusia. Nah, ini patungnya langsung didatangkan dari Uni Soviet. Nah di depannya itu jalan Ridwan Rais. Beliau itu seorang tokoh yang apa ya terkena. Sebenarnya ada juga sih jurusan ke Pantai Olha itu gratis juga sama naik bis tingkat. Naiknya dari kota. Tadi ada yang nanya ya, iya naiknya dari kota. Nah ini kita berada di jalan Ridwan Rais, Ridwan Rais. Masih satu gedung dengan kantor PLN. Nah di sebelahnya itu ada kedutaan besar Vatikan. Vatikan itu negara terkecil di dunia, luasnya sekitar 40 hektar. Lalu di sebelah kanan ini Galeri Nasional. Galeri Nasional ini dulunya pada tahun 1900 merupakan asrama wanita pertama di Koningsplein ya. Dulu nama daerah di sini itu Koningsplein. Tuh. Nah di sebelah kiri ini ada yang tahu stasiun apa? Gambir ya. Stasiun Gambir ini adalah salah satu stasiun terbesar ya di Jakarta dengan tipe A. Tapi hanya melayani rute antar kota. Nah nama Gambir sudah berganti nama sebanyak 3 kali. Dulu waktu pertama kali namanya itu Weltevreden. Ya, lalu berganti nama lagi menjadi Batavia Koningsplein dan berganti nama lagi hingga saat ini menjadi Gambir. Nah Gambir itu nama tanaman ya, jadi sama seperti sirih. Dulu di sini tuh ditanami perkebunan gambir. Tuh. Jadi gambir sama sirih itu masih sama ya, masih satu spesies. Nah dulu relnya itu tuh di bawah, bukan di atas.
Jadi karena Monas semakin padat, relnya dipindahin ke atas. Jadi dulu tuh di bawah. Kalau masih di bawah pasti masih macet. Ya. Nah ini di depan, ada yang tahu masjid terbesar se Asia Tenggara? Ya, Istiqlal. Betul. Ini adalah Masjid Istiqlal ya. Masjid Istiqlal itu tema keislaman. Nama Istiqlal sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya kemerdekaan atau kebebasan. Nah, fakta menariknya, arsitek dari Istiqlal ini merupakan putra dari pendeta yang beragama Kristen Protestan. Ribet dah. Ada yang pernah lihat nggak bentuk bangunannya tuh seperti apa? Hampir mirip-mirip sama apa gitu? Nggak ngeh ya pasti ya. Pernah lihat Bank Indonesia? Nah, bentuknya seperti ini, yang ada di Jalan Kebon Siri tapi posisinya dekat patungnya Pak Tamrin. Bentuknya sama seperti ini karena iya, nanti kita lewatin. Tenang aja. Kamu kayaknya mainannya banget nih sini nih. Nah ini Masjid Istiqlal ini dapat menampung jamaah sekitar 200.000 kurang lebih ya. Nah sebelah kanan ini adalah lapangan banteng, tapi nggak ada bantengnya. Dulu ini terminal sebelum jadi alun-alun. Nah, di depan itu ada terowongan ya. Di Masjid Istiqlal itu ada terowongan kaca terhubung ke seberangnya, yaitu gereja katedral. Ini gerejanya. Oh ya. Nah, gereja katedral ini dianut oleh umat Katolik. Tapi tidak hanya untuk umat Katolik, umat manapun boleh masuk karena di dalamnya terdapat museum. Nah, ini namanya terowongan silaturahim. Ini terhubung, tapi dibukanya event-event tertentu aja. Gitu. Baik, sebentar lagi kita sampai ya di tujuan akhir, Juanda, Istiqlal. Bagi wisatawan yang ingin melanjutkan perjalanan kembali ke Kota Tua, wisatawan bisa naik yang BW1. Bagi yang ingin kembali lagi ke YRT Monas, boleh di-tap kembali kartunya di bawah. Yang rombongan dikumpulin satu orang aja. Terima kasih sudah memilih layanan City Tour Transjakarta. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak.